Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Ananda yang saya banggakan? Baik, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Anak-anak yang saya banggakan, apa kabar? Tetap semangat untuk belajar hari ini. Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, yang saya hormati, tetap semangat. Mari kita mendampingi para anak-anak kita di sekolah dalam proses pembelajaran. Baik, kali ini kita akan belajar materi yang baru tentang menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Jadi sebelumnya, anakku yang saya banggakan telah belajar tentang teks editorial atau tajuk rencana. Jadi kali ini kita akan belajar materi yang baru tentang kesusastraan. Anak yang saya banggakan, dalam pembelajaran ini tentu harus dipahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran ini sangat penting supaya Ananda semua bisa mengerti untuk apa dan mengapa belajar materi tentang menafsirkan pandangan pengarang dalam novel. Yang pertama, dapat menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Jadi, tentu di sini untuk dapat menafsir pandangan pengarang, Ananda yang saya banggakan semua harus melakukan kegiatan membaca. Dalam proses membaca ini, maka akan didapatkan atau dapat ditafsirkan pandangan apa yang akan diungkap pengarang di dalam karyanya tersebut. Selanjutnya yang kedua, dapat menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Jadi dengan mempelajari tentang materi ini, maka dua yang ingin dicapai. Yang pertama, Ananda semua dapat menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Kemudian yang kedua, dapat menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Jadi inilah dua anakku semua yang saya banggakan yang ingin dicapai. Selanjutnya, kita sama-sama melihat menafsir pandangan pengarang dalam novel. Ya. Pertama, apa itu novel? Oke. Jadi secara umum novel ini adalah sebuah karya sastra yang berbentuk narasi. Kita ketahui bahwa karya sastra ada prosa, puisi, dan drama. Sekarang kita lihat apa itu novel. Jadi novel ceritanya kompleks, dapat diperoleh beragam informasi berupa pandangan pengarang tentang nilai-nilai kehidupan tertentu. Misalnya kejujuran, kerjasama, budaya, kebenaran, dan saling menghargai.
Anakku yang saya banggakan, ini hanya bagian-bagian terkecil yang bisa kita lihat, yang bisa kita ketahui bagaimana tentang nilai-nilai kehidupan di dalam sebuah novel. Jadi berbicara tentang novel memang membutuhkan sebuah usaha untuk membacanya. Karena membaca sebuah novel tidak seperti membaca karya sastra yang lainnya. Selanjutnya, Ananda yang saya banggakan, pengertian novel. Ya, jadi untuk memahami tentang pandangan pengarang, anak-anak yang saya banggakan minimal harus memahami kembali tentang pengertian novel. Yang pertama, novel itu alurnya kompleks dan rumit. Setting luas meliputi wilayah geografi. Jadi, karena novel begitu kompleks, maka alur dalam novel itu tidak mudah untuk kita pahami. Butuh kerja keras, membaca berulang-ulang agar alur yang terdapat dalam novel bisa kita paham betul. Selanjutnya, yang kedua adalah cerita melukiskan seluruh kehidupan tokoh. Ya, jadi di dalam novel betul-betul lengkap digambarkan mengenai kehidupan seluruh tokoh. Jadi untuk mendapatkan seluruh kehidupan tokoh, Ananda semua juga diharapkan untuk membaca secara baik. Jadi seperti yang saya ungkapkan tadi sebelumnya, bahwa untuk mendapatkan seluruh lukisan atau tentang kehidupan tokoh, maka kita betul-betul harus membaca novel tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah bersumber dari pengalaman pribadi atau orang lain. Jadi novel itu bisa tercipta berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Jadi di dalam novel tergambarkan bagaimana dan mengapa cerita tersebut dihasilkan. Jadi muncullah sudut pandang. Ketika kita berbicara tentang pengalaman pribadi, maka kita membahas tentang cerita orang pertama atau pengarang itu sendiri. Tetapi ketika kita bersumber pengalaman orang lain, maka itu ada dikenal dengan sudut pandang orang ketiga. Jadi ini bagian ketiga. Selanjutnya yang keempat adalah jumlah tokohnya banyak dan beragam karakter. Ya, di dalam novel itu tokohnya begitu banyak. Ya, jadi lengkap. Mulai dari tokoh utama, tokoh sampiran, tokoh protagonis, antagonis, dan seterusnya. Jadi begitu kompleks di dalam novel itu. Jumlah tokohnya ya bisa saja puluhan, ratusan, seperti itu. Tokoh-tokoh ini pun memiliki beragam karakter. Seperti yang saya ungkap tadi, bahwa ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tetapi tokoh-tokoh ini secara tersirat maupun tersurat digambarkan karakternya oleh pengarang atau penulis dalam novel tersebut. Selanjutnya yang kelima, temanya kompleks. Ya, ketika kita berbicara tentang novel, maka Ananda yang saya banggakan, maka tema dalam novel itu sangat kompleks. Mengapa kompleks? Karena itu tadi berkaitan dengan alur. Jadi ketika jalan ceritanya begitu kompleks dan rumit, maka akan tercipta beberapa tema-tema. Jadi sebenarnya dalam novel itu ada tema utama dan ada beberapa tema-tema bawahan. Jadi inilah beberapa ciri dari novel yang mesti Ananda semua perhatikan. Jadi kelima ini sangat identik dengan ciri-ciri atau definisi dari sebuah novel. Baik, kita lanjut. Anakku yang saya banggakan, ya, di dalam novel ada kebermaknaan dan daya tarik novel. Yang pertama adalah kita lihat temanya khas dan baru. Tentu sebagai sebuah karya sastra, maka penulis atau pengarang dari novel tersebut selalu mencari tema-tema yang khas dan baru.
tema-tema khas dan yang baru ini tentu sangat bergantung pada kondisi dan pandangan pengarang terhadap lingkungan yang dia hadapi. Jadi ini sangat bergantung dengan kondisi. Selanjutnya, yang kedua, konflik yang menegangkan. Ya, di dalam novel tentu Ananda semua, saya yakin dan percaya sudah pernah membaca novel. Jadi di dalam novel itu banyak konflik-konflik yang menegangkan. Jadi ciri khas dari novel inilah yang membuat kita biasanya senang dan tertarik untuk membaca novel. Karena tanpa konflik yang menegangkan, maka biasanya novel itu bisa kita bosan ya. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, watak tokoh membuat terkagum-kagum. Jadi di dalam novel ada memang beberapa tokoh yang membuat kita bisa kagum, ya, bisa kita terinspirasi dari karakter tokoh tersebut. Misalnya kesabaran, ya, keteguhan, kejujuran dan sebagainya. Kemudian berikutnya alurnya penuh kejutan. Ya, kita ketahui bahwa dalam novel itu tadi seperti yang saya ungkap, alurnya begitu kompleks. Jadi karena kompleksnya alur di dalam novel, maka di dalam alur itu penuh kejutan. Ya, berbicara tentang alur, ya kan ada alur maju, ada alur mundur dan campuran. Di dalam novel ini akan tergambarkan bagaimana alur dari novel tersebut. Tetapi Ananda yang saya banggakan, ketika kita ingin memahami alur, maka Ananda mesti membaca secara tuntas novel tersebut. Jadi ini kata kuncinya. Selanjutnya, perjuangan tokoh yang membuat terharu. Ya, jadi setelah alurnya penuh kejutan, maka perjuangan tokoh membuat terharu. Jadi biasanya ketika kita membaca sebuah novel, kisah dari tokoh-tokoh tersebut membuat kita terharu. Ya, jadi merasakan apa yang dirasakan oleh tokohnya. Tentu di sini untuk merasakan ya perjuangan tokoh, maka tentu sangat dipengaruhi oleh bagaimana seorang penulis atau pengarang menggambarkan karakter atau jalan cerita dari novel tersebut. Jadi secara umum perjuangan tokoh ini memang itu yang ingin ditampilkan. Bagaimana mungkin melalui atau menjalani proses-proses kehidupannya. Mulai dari kecil, remaja, dewasa, sampai tua. Jadi proses-proses perjuangan tokoh ini bisa kita lihat, bisa kita ketahui lagi dengan membaca secara intensif. Seperti itu Ananda yang saya banggakan. Berikutnya adalah pandangan pengarang tentang nilai kehidupan yang menggetarkan. Baik, berbicara tentang pandangan pengarang, ya, maka kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan, ya. Jadi kata kunci di sini, anak-anakku yang saya banggakan, ada kata menggetarkan, ya. Tentu baik secara individu, Ananda semua pernah merasakan sebuah nilai kehidupan yang menggetarkan, ya. Menggetarkan dalam artian mungkin bahagia, sedih, ya, menyenangkan dan lain sebagainya. Jadi ketika pengarang berbicara tentang nilai kehidupan, maka di dalam nilai kehidupan ini bisa membuat kita tersentuh, ya. Bisa saja kita terinspirasi. Contoh bagaimana novel Andrea Hirata yang menulis sebuah novel Laskar Pelangi, ya. Kita bisa melihat nilai-nilai kehidupan yang menggetarkan di sana. Tokoh-tokohnya menjalani hidupnya begitu luar biasa. Jadi menggetarkan. Tetapi Ananda yang saya banggakan, ketika kita berbicara bagian-bagian ini kebermaknaan dan daya tarik novel, maka tentu ini dikhususkan saja kepada yang membacanya. Jadi kata kuncinya di sini adalah kita mesti wajib membaca. Tanpa membaca, maka kebermaknaan dan daya tarik novel tersebut tidak akan pernah kita ketahui. Ya,
Selanjutnya, berbicara tentang novel, kita akan berbicara tentang unsur-unsur intrinsik. Tetapi untuk pembahasan unsur-unsur intrinsik ini, Ananda yang saya banggakan, itu akan dibahas lebih mendalam pada materi berikutnya. Jadi untuk unsur-unsur intrinsik novel ini akan dibahas secara mendalam pada materi berikutnya. Tetapi pada kesempatan ini, Papa hanya sekedar mengingatkan bahwa di dalam novel ada unsur-unsur yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah tema. Ya, jadi Ananda yang saya banggakan, unsur-unsur intrinsik ini ada yang namanya tema. Kemudian yang kedua adalah tokoh. Ya, jadi setelah tema maka ada tokoh. Kemudian yang ketiga adalah alur atau plot. Kemudian yang keempat latar atau setting. Jadi latar setting ini ada tempat, suasana dan waktu. Selanjutnya yang kelima adalah perwatakan atau penokohan. Kemudian yang keenam gaya bahasa. Yang ketujuh sudut pandang. Jadi secara keseluruhan novel memiliki unsur-unsur intrinsik. Jadi ini saya sampaikan kepada Ananda semua untuk mengingatkan bahwa selain unsur-unsur yang lainnya, kita juga harus mengetahui dan memahami bahwa di dalam novel ada unsur-unsur intrinsik. Jadi ada tema, tokoh, alur, latar, setting, perwatakan atau penokohan, gaya bahasa, dan sudut pandang. Baik, untuk unsur-unsur intrinsik ini secara lebih jelas akan dibahas pada materi berikutnya. Ya, baik. Setelah berbicara tentang unsur-unsur intrinsik novel, Ananda saya banggakan, sekarang kita akan berbicara tentang unsur-unsur ekstrinsik sebuah novel. Tentu berbicara tentang unsur ekstrinsik ini sangat menarik karena unsur ekstrinsik inilah yang sangat berpengaruh terhadap pandangan pengarang untuk menghasilkan sebuah cerita atau novel. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Berbicara tentang unsur ini mengenai latar belakang masyarakat, ini sangat berpengaruh. Ya, ketika pengarangnya berasal dari lingkungan perkotaan, maka tentu ceritanya akan dominan dipengaruhi oleh masalah perkotaan. Ketika pengarangnya berasal dari masyarakat pedesaan, maka tentu alur atau topik yang dibahas akan dominan tentang pedesaan. Ketika dia berasal dari yang serba dipenuhi dengan hutan atau pegunungan, maka tentu biasanya tema yang diangkat tentang masalah hutan atau pegunungan. Jadi latar belakang masyarakat ini sangat identik dengan pengarang yang akan memengaruhi cerita yang dia hasilkan. Berikutnya yang kedua adalah riwayat hidup pengarang. Jadi selain latar belakang pengarang, maka yang sangat berpengaruh juga adalah riwayat hidup pengarang. Mengapa? Karena pengalaman-pengalaman pengarang untuk menjalani kehidupannya itu sangat menginspirasi. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, ya. Jadi itu sangat memengaruhi. Karena dengan pengalaman-pengalaman tersebutlah ini yang menginspirasi, ya, melahirkan sebuah ide atau ketertarikan sehingga menulis sebuah novel. Ya, ketika pengarang tersebut di depannya terjadi hal-hal yang tidak bagus, misalnya kecurangan atau penindasan dan lain sebagainya, maka pengarang akan membuat sebuah cerita yang identik dengan apa yang dilihat dan apa yang dia rasakan.
Ketika pengarang mengalami kesedihan, kebahagiaan, maka ini akan muncul juga di dalam ceritanya. Baik, Ananda yang saya banggakan, persoalan unsur ekstrinsik novel ini, maka berikut ini Bapak akan menampilkan sebuah video ya, dari Ahmad Tohari. Beliau adalah penulis dari novel Ronggen Duku Paruk. Wawancara ini mengidentifikasi mengapa dia sampai bisa terinspirasi menulis novel Ronggen Duku Paruk. Untuk jelasnya, mari kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Ya, sebetulnya kalau ditanya mengapa saya menulis novel ini, jawabannya sederhana. Karena di dalam jiwa saya telah diinspirasi oleh pengalaman-pengalaman yang sangat mengguncangkan jiwa. Pengalaman yang mengguncangkan itu terjadi ketika saya masih remaja. Pada umur 17 tahun, kelas 2 SMA. Saya bertanya-tanya dengan kegelisahan, mengapa di dalam masyarakat saya yang tenang, yang damai, walaupun tidak makmur, terjadi kegalauan politik dan peristiwa-peristiwa kekejaman yang luar biasa. Hal itu terjadi di depan mata saya. Jadi sejak itu saya mulai gelisah, mulai berpikir bahwa yang saya saksikan di sekeliling saya ini harus ada yang menulis. Sebab kalau tidak ada yang menulis, rasanya tidak panas. Sesuatu yang begitu dahsyat, tapi tidak ada tulisannya, tidak ada rekamannya, pasti itu tidak wajar. Saya tunggu sampai tahun 80-an. Jadi 15 tahun setelah terjadinya peristiwa yang mengerikan itu, tidak ada karya sastra yang menulis tentang itu secara agak panjang, kecuali beberapa cerita pendek, yang itu pun pendek sekali dan samar. Maka saya putuskan pada tahun 80 berani memberanikan sendiri menulis novel ini, walaupun saya mengerti situasinya sungguh tidak menyenangkan karena isu-isu tentang G30S sangat sensitif di mata para penguasa. Inilah yang menyebabkan wartawan tidak menulis, penulis sastra tidak menulis karena suasananya memang mencekam. Maka sebetulnya saya menulis dalam ketakutan. Sekarang ini setelah melihat bahwa novel Ronggen Duku Paruk sudah menjadi milik masyarakat Indonesia dan mungkin menjadi milik sastra dunia, saya berharap supaya orang-orang muda juga tertarik untuk bersaksi dalam banyak hal, karena di dalam kehidupan ini banyak sekali hal yang perlu kita persaksikan dan kita catat sebagai kekayaan batin dan kekayaan intelektual generasi-generasi mendatang. Ya, baik. Itulah tadi beberapa ungkapan atau beberapa pandangan dari Ahmad Tohari bagaimana sehingga bisa menghasilkan sebuah novel Ronggen Duku Paruk. Jadi Ananda yang saya banggakan, riwayat hidup pengarang
Jadi riwayat hidup pengarang ini sangat berpengaruh. Mengapa? Karena apa yang dirasakan, apa yang dilihat, ini akan memengaruhi karya yang dihasilkan. Seperti tadi yang diungkap oleh Ahmad Tohari, bahwa ketika di hadapannya terjadi peristiwa yang begitu mengerikan, menggetarkan, maka alangkah sayangnya ketika tidak ada bukti-bukti atau dokumen yang menceritakan tersebut. Inilah yang menginspirasi Ahmad Tohari dari segi pengalaman-pengalaman hidup. Jadi hidup pengarang ini sangat berpengaruh, Ananda. Jadi apa yang mesti memang kita rasakan, kita saksikan, kita dengarkan, maka atau latar belakang dari mana kita berasal, seperti yang tadi ini, latar belakang masyarakat, ya, ini sangat berpengaruh, ya. Ya, baik. Ananda yang saya banggakan, unsur-unsur ekstrinsik begitu sangat berpengaruh untuk menafsirkan bagaimana pandangan pengarang di dalam sebuah novel. Kita lanjut. Ya. Latar belakang masyarakat. Ya. Tadi Bapak sudah ungkap bahwa unsur ekstrinsik ada latar belakang masyarakat. Coba kita sama-sama melihat, sama-sama menyaksikan latar belakang masyarakat ini yang mana. Jadi di bagian ini ada 4, Ananda, yang saya banggakan. Yang pertama adalah ideologi. Ya, ideologi ini sangat berpengaruh. Jadi pengarang berasal dari mana, kemudian ideologinya bagaimana yang diyakini, pandangan yang diyakini, maka itu sangat berpengaruh. Misalnya tadi kita sama-sama menyaksikan bagaimana ideologi dari Ahmad Tohari sehingga bisa menghasilkan dan sangat memengaruhi novel Ronggen Duku Faruk. Jadi ideologi yang dianut oleh penulisnya sangat memengaruhi karya yang dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah kondisi politik. Ya, jadi tadi juga sudah diungkap oleh Ahmad Tohari bahwa kondisi politik ini sangat berpengaruh terhadap usaha untuk menghasilkan karya sastra. Karena bagaimanapun politik di suatu negara bisa saja berubah-ubah. Ya, pada waktu itu misalnya Ahmad Tohari tahun 1980-an dengan kata kunci tadi memberanikan diri. Ya, memberanikan diri menuliskan peristiwa-peristiwa yang dia amati, yang dia saksikan. Ya, jadi dia amati, dia saksikan. Jadi memberanikan diri karena apa? Kondisi politik yang tidak kondusif. Jadi kondisi politik yang tidak kondusif ini sangat berpengaruh. Tetapi ketika kondisi politik juga sedang kondusif, aman, ya tentu karya yang dihasilkan juga akan berbeda. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kondisi ekonomi. Ya, jadi ada ideologi, politik, kemudian kondisi ekonomi. Ekonomi, ya. Tadi diungkap juga oleh Ahmad Tohari bahwa pada saat itu ya masyarakat begitu sangat miskin, ya, tertinggal, ya, sangat terbelakang dari segi ekonomi, ya. Jadi waktu itu banyak peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan bagi dia. Bagaimana kondisi masyarakat dalam hal persoalan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Ya, jadi kondisi ekonomi ini sangat berpengaruh. Tentu kalau kita berbicara tentang ekonomi ya banyak tingkatan-tingkatan. Selanjutnya yang terakhir adalah kondisi sosial. Ya, kondisi sosial bagaimana hubungan penulis dengan masyarakat, ya, atau bagaimana hubungan antar tokoh dalam masyarakat tersebut. Ya, jadi tadi saya ungkap bahwa ketika kondisi sosialnya berada di wilayah perkotaan akan berbeda dengan kondisi sosial ketika kita berada di masyarakat pedesaan. Jadi kurang lebih seperti itu. Inilah latar belakang masyarakat yang mesti kita perhatikan ketika ingin menafsirkan pandangan pengarang di dalam sebuah novel. Selanjutnya
yang kedua, latar belakang pengarang. Ya, jadi Ananda yang saya banggakan tadi ada 4 ya, latar belakang masyarakat. Sekarang untuk latar belakang pengarang itu kurang lebih ada 3 ya. Yang pertama adalah riwayat hidup pengarang. Ya, ini ada riwayat hidup pengarang ya. Tadi ya. Tadi Ahmad Tohari kalau kita saksikan ya. Jadi riwayat hidup pengarang ini sangat dominan ya, sangat dominan di dalam karya Ahmad Tohari di novel Ronggeng Duku Paruk ya. Mengapa dominan? Karena apa yang disaksikan ya, apa yang dirasakan dari peristiwa-peristiwa di dalam masyarakat itu merupakan bisa dikatakan riwayat hidup pengarang ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi psikologis pengarang ya. Jadi kondisi psikologis pengarang. Jadi kondisi psikologis pengarang ini ya berbeda-beda. Ya, bisa saja pada saat berinteraksi di dalam masyarakat itu kondisinya bagaimana? Bisa saja kondisi bahagia, sedih, ketakutan, dan lain sebagainya. Jadi ini sangat memengaruhi juga. Jadi kondisi psikologis dari pengarang itu sendiri. Kemudian yang terakhir, Ananda saya banggakan aliran sastra pengarang. Jadi tentu karya sastra yang dihasilkan sangat berpengaruh juga dengan aliran yang dianut oleh pengarang. Jadi selain kondisi psikologis pengarang, maka yang sangat berpengaruh juga aliran sastra pengarang. Jadi aliran sastra mana yang dia ikuti? Jadi tentu ketika menganut aliran sastra tertentu, maka aliran sastranya juga ini memengaruhi karya yang dia hasilkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, inilah 3 latar belakang pengarang Ananda semua yang saya banggakan, ya mesti dipahami. Jadi tadi ada latar belakang masyarakat, ada latar belakang pengarang. Latar belakang masyarakat ada 4, kemudian latar belakang pengarang ada 3. Ya, selanjutnya kita akan bahas nilai-nilai kehidupan dalam novel. Berbicara tentang nilai-nilai, maka tentu ini sangat penting. Mengapa? Karena karya sastra ingin menyampaikan sesuatu. Jadi karya sastra adalah sebuah gambaran kehidupan. Ya. Jadi apa yang terjadi di dunia nyata coba digambarkan dan dikisahkan ke dalam bentuk novel. Apa yang disaksikan, apa yang dirasakan, maka akan digambarkan di dalam novel. Yang pertama adalah ya, nilai agama. Jadi ketika kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan di dalam novel, maka yang pertama kita perhatikan nilai agama. Tentu nilai agama ini sangat penting karena dengan agama inilah kita akan diatur, kita akan dibimbing sebagaimana mestinya menjalani kehidupan yang betul-betul bermartabat, bermoral, berakhlak. Ya, dengan agamalah maka hidup kita bisa menjadi lebih terarah. Jadi seperti itu. Berikutnya yang kedua adalah nilai sosial. Ya. Jadi Ananda yang saya banggakan, selain nilai agama maka ada juga nilai sosial. Ya. Nilai sosial ini tentu bagaimana interaksi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana interaksi bisa saja antara kaya dan miskin, kemudian antar warga, kemudian antar individu dengan individu yang lainnya. Bagaimana hubungannya? Seperti itu. Jadi nilai-nilai sosial. Ketika kita melihat hal-hal yang tidak diinginkan, apa sikap kita? Misalnya ketika terjadi sebuah kecelakaan atau musibah, apa yang mesti kita lakukan? Selanjutnya, yang ketiga adalah nilai moral. Ya, jadi ini yang ketiga. Jadi
nilai moral ini tentu sangat penting ya. Di kehidupan saat ini ya, sering kita melihat bahwa terjadi pergeseran sikap ya. Jadi di dalam novel begitu hebat, begitu luar biasa, ingin mengingatkan kita bahwa nilai moral ini perlu dipertahankan. Jadi pemertahanan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Seorang individu atau seorang anggota masyarakat akan bisa dinilai dengan moral yang dia tampilkan atau yang dia lakukan. Dengan nilai moral yang luar biasa, maka tentu hidup ini akan menjadi lebih aman, sejahtera, sudah tidak ada lagi kekerasan, mungkin sudah tidak ada lagi korupsi, ya. Kemudian semuanya akan hidup dengan rukun. Jadi nilai-nilai moral, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai luhur ya, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, ananda yang saya banggakan, yang terakhir adalah nilai budaya. Ya, nilai budaya kebiasaan kita ya, adat istiadat. Olehnya itu di dalam novel, maka ketika di Indonesia dihasilkan novel tersebut, tentu budaya-budayanya akan identik dengan Indonesia. Ya, novel yang dihasilkan di Kota Makassar tentu berbeda nilai budayanya mungkin dengan yang di Kalimantan atau di Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Jadi masing-masing ada ciri khas budaya ya. Jadi budaya ini bagi kita di Indonesia begitu luar biasa, begitu kaya. Jadi budaya yang ingin ditonjolkan, nilai-nilai kehidupan dalam novel sangat berpengaruh dengan kebiasaan di dalam masyarakat tersebut. Ya, kalau kita di Makassar misalnya ada budaya si paka inga, si paka lebi ya. Jadi seperti itu. Si paka tahu ya. Oke. Inilah ananda yang saya banggakan, 4 nilai-nilai kehidupan di dalam novel. Ada moral ya, ada budaya, ada agama, kemudian ada sosial. Jadi keempat nilai-nilai inilah yang sering tergambarkan ketika kita ingin menafsirkan pandangan pengarang di dalam pandangan pengarang tentang kehidupan di dalam novel. Oke. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan agar dapat menafsirkan pandangan pengarang di dalam novel? Jadi ada 4 yang mesti kita harus perhatikan. Yang pertama adalah membaca biografi pengarang. Ketika kita ingin menafsirkan pandangan pengarang di dalam novel, maka kita harus membaca biografi pengarang. Walaupun mungkin tidak lengkap, tapi minimal kita bisa membaca secara singkat atau sederhana tentang biografi pengarang. Kemudian yang kedua adalah memahami penggambaran pengarang dalam cerita. Jadi penggambaran pengarang dalam cerita ini bisa saja ada secara tersurat dan ada secara tersirat. Jadi kalau pertemuan sebelumnya di teks cerita sejarah saya pernah singgung tentang teknik dramatik dan teknik analitik. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam novel. Jadi setiap interaksi alur cerita di dalam novel tersebut sebenarnya secara tersurat dan tersirat sudah menggambarkan nilai-nilai kehidupan. Itu tadi yang 4. Ada nilai agama, nilai sosial, nilai moral, ya, dan nilai-nilai yang lainnya. Jadi dengan menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam novel, kita tahu ya bahwa misalnya di dialog tersebut nilai apa yang ingin ditampilkan, ya kita bisa tafsirkan. Di dalam proses alur ini cerita tersebut nilai apa. Jadi kalau di buku paket itu yang Ananda miliki di sekolah itu kan novel yang dibahas di situ adalah Ronggen Duku Paruk. Ya, dengan video tadi saya yakin dan percaya sudah tergambarkan nilai-nilai yang akan ditonjolkan oleh Ahmad Tohari di dalam novel Ronggen Duku Paruk. Kemudian yang terakhir, membaca novel dengan seksama.
Ananda yang saya banggakan, kata kunci dari proses yang saya uraikan tadi dari awal sampai sekarang adalah membaca. Ya, itu intinya. Kata kuncinya adalah membaca. Tanpa membaca, maka kita tidak bisa menafsirkan. Ya, kita tidak bisa menafsirkan apa yang ingin disampaikan oleh pengarang di dalam novel tersebut. Jadi membaca novel dengan seksama. Tentu ini harus benar-benar dilakukan dengan baik. Ya, kalau di buku paket, ya itu kan hanya kutipan penggalan, ya beberapa bagian dari novel Ronggeng Duku Paruk. Tapi ketika memiliki novel tersebut, maka tiada kata lain, kata kuncinya adalah hanya dengan membaca dengan seksama. Selanjutnya, anakku yang saya banggakan, kita sampai ke latihan. Ya, dari proses tadi, mulai dari slide pertama, maka tentu banyak hal-hal yang Ananda semua bisa dapatkan dari materi tersebut. Sekarang kita masuk ke latihan. Ya, yang pertama, ya, oke. Bacalah kutipan novel berikut. Ya. Oke. Jadi yang pertama, ya, orang tuanya bekerja sebagai nelayan miskin. Ya. Yang tidak hanya memiliki perahu, mereka juga memiliki keluarga yang banyak, yakni 14 kepala. Dari kejeniusannya, Lintang sangat menyukai matematika. Tapi cita-citanya menjadi seorang ahli matematika harus terpangkas karena tuntutan untuk membantu orang tua menafkahi keluarga. Terlebih saat ayahnya meninggal, ia harus bekerja keras untuk mencari nafkah pada keluarganya. Pertanyaannya, berdasarkan kutipan novel di atas, nilai kehidupan apakah yang hendak disampaikan oleh penulis? Nilai moral, nilai sosial, nilai religi, nilai patriotik, kemudian yang kelima atau E, nilai pendidikan. Jadi jawabannya adalah nilai sosial. Jadi ini bagaimana orang tuanya bekerja sebagai nelayan miskin. Ya, jadi tadi sudah diungkapkan bahwa nilai sosial itu hubungan, ya, atau kondisi-kondisi yang dialami oleh masyarakat. Oke. Selanjutnya yang kedua, ya, pertanyaannya adalah isi yang tersurat dalam kutipan novel tersebut adalah, oke, bagian A, B, C, dan E. Ya, silahkan. Apa isi yang tersurat di dalam kutipan novel tersebut? Sebenarnya dia kagum pada laki-laki itu. Agaknya mesti beginilah makna dari setiap jiwa yang besar. Manusia besar yang bakal tak pernah dicetak namanya dalam buku-buku pelajaran dan dikuliahkan oleh mahaguru-mahaguru. Sebab dia tak pernah menulis artikel dalam majalah, apalagi dalam surat kabar. Manusia besar ini, filosof ini akan berlaku dari dunia tanpa apa-apa. Selain sejumput kesan-kesan tak beraturan pada sejumput orang lain tentang dia. Hanya itu. Isi yang tersurat dalam kutipan novel tersebut adalah, silahkan. Jawabannya adalah, baik, kita sama-sama lihat. Jawabannya adalah luar biasa. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian yang soal yang ketiga, ya. Keterkaitan peristiwa dalam kutipan novel tersebut dengan kehidupan saat ini adalah, ya. Oke. Berkumpul dengan tetangga, bersilaturahmi setiap hari, mudik saat lebaran tiba, saling berbagi makanan. Kemudian yang terakhir, memaafkan orang lain. Silahkan dijawab, saya kira ini mudah. Ya, keterkaitan peristiwa dalam novel tersebut dengan kehidupan saat ini adalah tentang, kita lihat, luar biasa, mudik saat lebaran tiba. Sekarang soal yang terakhir, keterkaitan isi kutipan novel di atas dengan kehidupan sehari-hari adalah, ya, yang pertama, bagian A, silahkan dibaca.
Oke, B, C, ya, D, kemudian E. Keterkaitan isi kutipan novel di atas dengan kehidupan sehari-hari adalah. Oke, silahkan Anda semua menjawab. Ya, jawabannya adalah E. Ya, bagus, luar biasa. Ya, tidak terasa karena kita dibatasi oleh waktu, sehingga sampailah kita di penghujung materi kali ini. Jadi semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat kepada Anda semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam proses ini, ya, karena dalam proses ini ya secara daring tentu banyak kendala-kendala teknis yang bisa terjadi tanpa kita harapkan. Baik, sebelum saya akhiri, motivasi hari ini adalah persiapkan diri kalian dengan gemar membaca untuk terlahir menjadi generasi emas yang cemerlang menyongsong tahun 2040. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Setulus hati, sepenuh jiwa, sekuat tenaga mencerdaskan Sulawesi Selatan. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki.